Software ini jika kalian pasang di Windows kalian itu otomatis akan bisa membuat PC atau laptop kalian seperti baru lagi. Jadi ngebut lagi. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, jadi langsung aja kita praktek ya. Jadi ini aplikasinya gratis dan ternyata dari Windowsnya langsung. Biasanya kita kalau di HP ya, di HP Android, itu di setiap HP Android merek apapun kayak Xiaomi, Oppo, terus Redmi, Realme, itu punya aplikasi khusus untuk membersihkan cacingnya atau sampah atau ya file-file yang nggak kepake gitu, semua itu dibersihin. Enak ya, tinggal sekali klik gitu. Kalau dulu ada yang namanya CC Cleaner dan itu kan berbayar. Tapi bedanya sekarang sudah ada loh di Windows. Jadi langsung aja saya buka ya, sobat tinggal klik aja PC Manager. Sebenarnya ada di Windows Store ya, tapi kalau saya lebih senang nyarinya ya di search aja PC Manager. Setelah kita install itu langsung ada di halaman paling atas dan kita bisa download juga langsung dari Microsoft-nya. Jadi terserah sobat mau download dari Windows Store atau langsung dari websitenya. Saya download dari websitenya aja ya. Jadi ini aplikasinya keren banget karena satu aplikasi ini bisa untuk membersihkan semua, mengoptimalkan bikin PC kita ngebut lagi. Oke, langsung aja kita download dan filenya kecil banget, hanya 3,8 MB. Kita nggak perlu beli lisensi apapun karena memang gratis disediakan dari Microsoft-nya langsung. Untuk Windows-nya ini support dari Windows 10 yang 18.09 ke atas sampai Windows 11 dan di sini saya menggunakan Windows 11. Setelah di-download langsung aja sobat buka ya atau sobat install softwarenya. Jadi tinggal kita checklist dan kita klik install. Jadi nama aplikasinya itu cuman PC Manager, nggak ada embel-embel Windows-nya. Tapi ini original dari Windows ya. Oke, langsung aja kita launch dan yang ini adalah versi beta. Tuh ya, ada tulisan public beta. Oke, langsung aja kita ketengahin. Dilihat dari UI-nya ya. Ini terlihat simple ya. Di sini ada tulisan boost your PC performance. Ingat ya, ini nggak cuma bisa untuk PC tapi bisa untuk notebook atau laptop. Yang penting Windows 10 atau Windows 11. Dan di sini ada tulisan boost. Langsung aja saya coba boost ya. Di sini ada temporary file. Jadi ya coba kita hapus. Nah, temporary filenya benar-benar dihapus. Terus memory usage-nya juga langsung turun ya, penggunaan RAM-nya. Kemudian saya pingin coba health check. Kira-kira ada apa nih? Jadi kita seperti ngecek HP kita ya. Bedanya ini PC kita. Oke, langsung dikasih tahu tuh. Select action to process clean up item phone. Nah, dia menyarankan untuk menghapus item ini termasuk startup to disable. Saya pilih aja karena memang saya lebih senang nggak ada aplikasi. Di saat kita nyalakan Windows biasanya ada banyak aplikasi startup muncul ya. Nah, itu saya kurang suka karena membuat PC kita lemot di saat kita baru nyalakan. Jadi loadingnya lama dan belum tentu kita gunakan juga aplikasi tersebut kan. Oke, langsung aja kita proses. Jadi kita nggak perlu buka-buka MS config, nggak perlu buka-buka segala macam di menu Windows. Bisa kita lakukan itu secara manual ya. Cuman aplikasi ini ngebantu banget karena di satu aplikasi ini kita udah bisa melakukan itu semua. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Store Management. Kita coba cek ada Deep Clean Up. Kita coba ya. Langsung scan Deep Clean Up-nya. Oke, di sini ada Direct Shader. Saya coba checklist aja semua dan kita bisa memproses. Jadi benar-benar dibersihin lebih bersih lagi ya. Tadi yang di depan kan juga ada ya. Yang namanya Boss ya. Jadi ini lebih dalam lagi pembersihannya. Oke, masih masuk di Store Manager. Di bawahnya ada Manage Large File. Oke, ini kita bisa cari file-file apa yang gede dengan segala ukurannya. Misalkan kita cari yang ukurannya 1 GB lebih ya. File apa aja. Nah, ini dia langsung search, dia ngebuka Windows Explorer. Jadi nanti di sini kita bisa memisahkan mana file-file yang gede dan yang bisa kita hapus, yang ingin kita hapus. Ini kan saya kasih file yang besarnya lebih dari 1 GB. Jadi ini ngebantu banget kalau kita benar-benar pingin ngosongin hard disk kita kalau lagi penuh. Oke, kita coba fitur lainnya, Manage Apps ya. Coba kita buka isinya. Jadi langsung ngebuka ke aplikasi yang terinstall. Nah, di sini kita bisa ngeliat nih aplikasi apa saja sih yang sebenarnya kita jarang gunain atau ternyata ada aplikasi yang keinstall nggak sengaja di saat kita install software tertentu ya. Oke, kalau lihat di sini, coba kita scroll. Nah, Spotify ini kan saya nggak pakai sebenarnya, jadi kita bisa uninstall gitu ya. Tinggal pilih PicsArt. Kok ada PicsArt ya? Oh iya, dulu saya pernah nyoba kalau nggak salah PicsArt, cuman ya jadi ketahuan kan sekarang. Jadi kita uninstall aja karena memang nggak butuh, kan sudah ada Adobe Photoshop ya. Nah, terus ada Versum, ini sih untuk VGA. Jadi kita di sini intinya bisa melihat software-software yang ternyata nggak kepake kayak
Prime Video sebenarnya juga nggak butuh sebenarnya, jadi kita bisa kosong-kosongin. Intinya bisa menghapus software yang sebenarnya kita nggak pernah pakai juga, jadi ya nggak berguna, buat apa kita simpen kan. Oke, kita lanjut lagi melihat di bawahnya ada storage sense. Apakah ini? Oke, kita diarahkan ke menu sistem storage sense ya. Saya juga baru tahu nih ternyata ada software atau ada sistem yang namanya storage sense. Di sini ada tulisan keep Windows running smoothly. Oke, jadi kalau kita cek ke sini menjaga supaya OS Windows kita berjalan dengan lancar atau halus ya. Oke, ini nggak usah saya otak-atik, saya langsung coba aja run storage sense now. Kita coba lihat. Oke, untuk yang ini karena saya juga baru tahu ternyata ada storage sense, saya sebenarnya nggak tahu fungsinya untuk apa. Mungkin bagi sobat yang lebih paham bahasa Inggrisnya bisa bantu jelaskan di kolom komentar ya. Mungkin dia bisa ngapus file-file kayak di tempat sampah secara otomatis kali ya. Otomatis user content clean up tuh tulisan, jadi dibersihin secara otomatis jadi sampahnya nggak numpuk gitu ya. Mungkin file-file temporarinya gitu. Oke, kita lanjut lagi ke PC Manajernya. Di bawah ada proses manajemen. Jadi di sini ada OBS Studio ya, karena memang saya gunakan ya saat ini untuk merekam. Terus ada NVIDIA Web Helper Service, ini kayaknya nggak saya pakai. Coba saya matiin, ngaruh nggak ya? Kita coba, ngaruh nggak ya? Oke, OBS-nya masih berjalan, berarti software itu nggak ngaruh. Terus kemudian software update notification service, ini saya nggak tahu software update apa. Kita coba hentikan dan ternyata nggak ngaruh. Kemudian internet download manager juga saya matikan karena nggak dipakai. Dan terakhir browser ini dari printer saya, dan ternyata setelah kita end semua nggak pengaruh kan ke PC kita. Ini otomatis bisa menambah kerja PC kita lebih cepat. Dan satu proses running berjalan ini karena memang saya menjalankan OBS Studio. Kalau saya nggak jalan ini otomatis nggak ada yang running. Jadi ini seperti melihat aplikasi yang berjalan di belakang ya. Kalau emang kita nggak pakai ya nggak apa-apa, kita hapusin aja supaya PC kita tuh lebih lancar, lebih ngebut gitu. Dan yang terakhir adalah startups. Nah ini yang penting ya. Jadi kita lihat dulu, startup time saya itu 2 second. Karena memang biasanya saya secara manual dari Task Manager itu matiin semua startupnya. Nah sekarang kita nggak perlu lagi mencet yang tombol di keyboard 3 itu ya untuk buka Task Manajernya. Jadi sekarang hanya cukup buka PC Manager, di sini sudah ada. Dan kita matiin aja semua proses startup Windows ya. Jadi di saat Windows nyala biasanya mereka ikut hidup. Nah di sini sudah saya matikan semua, makanya PC saya itu nyalanya lebih cepat. Di sini tulisannya cuma 2 detik tuh, cepet banget kan. Terus di bawahnya ada clean up, coba kita pilih clean up apa ya. Oh ternyata clean up ini adalah tab yang sekarang kebuka. Jadi tabnya itu ada di bawah. Kemudian tab security. Oke, sekarang kita coba scan. Kira-kira apa yang keluar? Di sini key system location, startup, browser extension, frequency used up, background service, hardware drive, terus ada miscellaneous. Nggak tahu saya bahasa Inggrisnya apa bacaannya, tapi setidaknya ini memang ngecek tuh dari registry. Wah banyak, bagus juga sih. Jadi mereka juga sekalian nyeken virus. Nah ini semuanya aman. Jadi ya udah, kita nggak perlu khawatir dengan PC kita lagi kalau gitu ya. Terus kemudian Windows Update. Oke, langsung kita pilih. Jadi nggak perlu klik di search, masuk ke sistem, cari Windows Update gitu ya. Nggak perlu. Di sini langsung klik aja di PC Manager, itu udah bisa langsung ngecek apakah ada update dari Windows. Oke, karena Windows saya saat ini sudah paling terupdate, jadi nggak ada update lagi yang baru. Terus kemudian kita cek yang terakhir Terus kita cek yang terakhir adalah browser management. Coba kita lihat. Nah, ini ada default browser. Biasanya kan dipaksa ke Edge ya kalau Microsoft ya. Di sini kita bisa ganti menjadi Google Chrome. Nggak perlu ribet masuk ke menu, tapi langsung ganti dari menu PC Manager aja. Terus saya pengen coba lihat di atas ada setting apa sih? Coba kita buka. Oh, ternyata dia juga ada Start PC Manager otomatis ketika sign in ke Windows. Nah, ini saya nggak suka nih. Kalau kita buka Windows terus langsung terbuka, nggak suka. Jadi saya hanya pingin gunain PC Manager di saat saya butuh aja. Jadi saya matikan. Untuk auto update saya nyalakan aja karena memang butuh ya biar mereka up to date terus. Karena kan saya pakai PC langsung nyoloknya ke IndiHome gitu, ke internet yang bisa dibilang unlimited ya, bukan kuota ya. Kalau misalnya sobat pakai laptop dan koneknya ke WiFi HP ya lebih baik dimatikan auto update-nya karena nanti boros ya. Oke, itu aja review dari software yang ternyata penting banget menurut saya. Ini memudahkan kita dalam membersihkan PC, ngerawat PC lah intinya supaya kinerjanya itu nggak jadi lambat. Jadi makin ngebut seperti PC atau laptop baru. Oke, kalau video ini bermanfaat dan menambah wawasan sobat, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Atau sobat punya rekomendasi software lainnya bisa tuliskan di kolom komentar, nanti mungkin bisa kita review juga. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa kembali. Salam sobat VCV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.